Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Haleluya. Kembali lagi kita bertemu satu dengan yang lain di hari yang luar biasa. Hari yang Tuhan tentukan untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini.
Mari kita mau siapkan hati kita, mari kita mau tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Layakan setiap pribadi kami untuk masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Mari yang siap untuk menyembah Tuhan, katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebab hari ini Tuhan, kami rindu datang menyembah Engkau Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Sebab hanya di dalam-Mu Tuhan pengharapan kami menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu Bapak Ibu. Mari sembah Dia Tuhan. Setiap langkah hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Nyatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Mari lebih lagi nyatakan dari awal. Walau dunia berubah, dunia boleh berubah tapi kasih Tuhan tak pernah berubah dalam hidup kita. Tetap sama di hidup. Kau setia, amin. Dalam setiap rencana-Mu ku mari percaya Tuhan Yesus Bapak Ibu. Sampai
berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Nyatakan lebih sungguh lagi dari hatimu. Oh, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidup. Kau setia Tuhan, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. kami Ku percaya hidupku dalam sambil mengangkat tangan nyatakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Dia baik bagi kita Bapak Ibu. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya. Mari lebih lagi nyatakan sampai detik ini, sampai detik ini Ku kami terus melihat penyertaan-Mu sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya berharap. Saya rindu mendengar suara Bapak Ibu sendiri katakan sampai detik ini. Ya Tuhan, dengar setiap seruan hati umat-umat. Kami percaya sampai yes. Mari lebih lagi Bapak Ibu nyatakan dari kedalaman hatimu. Sampai detik ini. Oh, kami melihat penyertaan-Mu sempurna di hidup kami. Kaulah Tuhan Satu-satunya. Mari mau lebih lagi nyatakan kepada Tuhan. Oh, Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya. Mari lebih sungguh lagi nyatakan dari hatimu. Sampai detik ini ku melihat Penyertaan sempurna bagi kami. sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya berharap. Sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat Tidak pernah habis-habisnya kami melihat penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. sampai selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya berharap. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Nyatakan Dia baik. Nyatakan kuasanya bekerja dalam hidup kita. Stop penyertaan-Nya sempurna. Haleluya.
sebab berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kami mampu, kami bisa melewati segalanya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku sambil kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, nyatakan dengan imanmu. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan sebab dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku lebih lagi nyatakan dengan imanmu. Bersamamu, bersamamu ya Tuhan, amin, amin. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu Tuhan, kami terbang bersamamu. Aku mari nyatakan dengan imanmu. Bersamamu, bersamamu. Mari angkat tanganku Bapak Ibu Saudaraku, sebab bersama dengan Tuhan kita mampu menghadapi segala berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Ini pengakuan iman kami kepadamu Tuhan. Bersamamu ya bersamamu Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku mari lebih lagi nyatakan bersamamu, bersamamu. Sambil bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara, nyatakan dari hatimu. Bangkitkan imanmu, bangkitkan imanmu, sebab bersamaan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku sebab hanya bersamamu
shakana bayara nabaya nabasakara labase. Hikiana batapa karana basakaya labase. Benar Tuhan, hanya di dalam Engkau kami kuat. Bersamamu kami terbang tinggi mengatasi segala badai hidup. Karena kami tahu ada Tuhan yang dahsyat yang bersama dengan kami. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Biar nama-Mu yang diagungkan selama-lamanya. Ya Aba, ya Bapa Surgawi. Pagi hari ini kami datang, umat-Mu datang dengan ucapan syukur buat kebaikan-Mu. Seminggu yang kami lalui Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami mau beri yang terbaik. Kami mau menyatukan hati kami dalam doa syafaat kami Tuhan. Kami mau bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih setia-Mu dicurahkan atas Indonesia. Indonesia dalam tangan-Mu. Indonesia dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Berkat-Mu dicurahkan untuk bangsa kami. Dan kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Pemulihan terjadi atas bangsa kami. Berkati presiden kami Tuhan. Bapak Prabowo, Bapak Gibran. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh yang takut akan Tuhan Engkau nyatakan bagi presiden kami dan wakil presiden. Juga kabinet yang ada Tuhan. Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan. Agar mereka melakukan yang terbaik. Oh, bekerja dengan baik untuk bangsa kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami percaya Tuhan. Kasih setia-Mu dinyatakan atas semua pemerintahan di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan. Untuk bulan ini Tuhan akan diadakan pemilihan kepala daerah Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati semua pilkada ini boleh berjalan dengan baik. Di semua provinsi, di semua kabupaten di daerah kami ini Tuhan. Di bangsa kami ini Tuhan. Dijauhkan dari segala gangguan apapun. Dijauhkan dari segala kerusuhan apapun. Dijauhkan dari segala kecurangan apapun. Kami percaya pilkada boleh berjalan dengan baik. Tanpa ada gangguan apapun. Tuhan yang memilih pemimpin-pemimpin daerah yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin daerah yang berdiri dan memberi yang terbaik untuk bangsa kami Tuhan. Untuk daerah-daerah yang mereka pimpin Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa buat gereja Tuhan FLC. Diberkati FLC dalam nama Tuhan Yesus. Semua cabang-cabang. Oh, kami percaya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Satelit-satelit diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gembala sidang kami Pastor Thomas Chandra. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Kami percaya perlindungan, penyertaan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai gembala sidang kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa juga buat hamba-Mu Pastor Joko yang pada pagi hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu ini dengan hikmat yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Berkata-katalah melalui perkataan-perkataannya keluar dari mulutnya. Kami percaya Tuhan yang berkata-kata. Dan kami percaya setiap hati dan setiap telinga yang mendengar boleh mendengar dengan benar Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kota kami. Diberkati Pontianak, Kalimantan Barat. Diberkati untuk Kristus. Kami percaya Engkau memberkati airnya. Engkau memberkati sumber daya alamnya. Engkau memberkati sumber daya manusianya Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari surga Kau nyatakan bagi Kalimantan Barat. Bagi Pontianak Tuhan. Kami percaya ada kegerakan-Mu terjadi di kota kami. Dijauhkan dari kerusuhan. Dijauhkan dari kejahatan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan Tuhan yang menutup bungkus kota kami. Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami memberi yang terbaik pujian dan penyembahan kami. Setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Kau berkati. Kami percaya berkat-Mu Kau nyatakan bagi semua anak-anak-Mu Tuhan. Yang pada hari ini memberi yang terbaik melayani Tuhan. Juga jemaat-jemaat Tuhan akan pulang dengan sukacita. Membawa damai sejahtera. Membawa berkat-berkat yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Di dalam satu nama-nama yang dahsyat. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya katakan bersama. Amin. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Masih tetap semangat Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Saya kira percaya
pagi hari ini kita penuh dengan sukacita. Sebab orang yang diberkati Tuhan mukanya selalu berseri-seri penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Boleh Bapak Ibu sebelum kita memuji nama Tuhan, salam dulu minimal 3 orang. Salam katakan mari bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab hanya di baitnya lah kita menemukan sukacita yang daripada Tuhan. Yes. Mari kita mau bersuka di dalam nama Tuhan. Kita dekat dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan bersama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sambil kita angkat tangan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari lebih lagi berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau lebih lagi bersyukur di hadapannya. Datanglah Yes. ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Nyatakan bersama. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah Sebab betapa baiknya Tuhan kita. betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak. Akan bersorak-sorak, akan bersorak. Mari umat-umat Tuhan bersorak bagi namanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia apa? sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sambil bertepuk tangan di atas kepala nyatakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, Ini setiap kami umat-umat sebab Tuhan. Dia Kami nyatakan baik, Engkau baik. bahwasanya untuk selamanya kasih Boleh lebih lagi setianya. nyatakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari umat-umat Tuhan lebih lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selama, bahwasanya untuk selama. Mari lebih lagi nyatakan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersorak. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Saya terlalu yakin dan percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang memuji Tuhan. Amin. Amin. Saya lagi katakan haleluya. Sebab Tuhanlah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran bagi kita. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Sama-sama kita nyatakan pujian ini dengan iman kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Yesus jalan
percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi dong, nyatakan pujian ini, katakan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sambil mengangkat kedua tangan kita nyatakan glory. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, sebab di dalam namanya ada kemenangan. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Mari Bapak Ibu saja lebih lagi katakan Yesus. Yesus jalan. Angkat suaramu buat Tuhan. Aku percaya. Lagi dong, angkat pujian ini buat Tuhan, katakan Yesus jalan. Yesus jalan. Amin. Kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Katakan di dalam namanya ada keselamatan. Oh glory. Glory, haleluya. Hey, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari lebih lagi sambil bertepuk tangan di atas kepala, katakan glory, haleluya, amin. Glory, haleluya. Pujilah namamu. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi dong buat Tuhan kita katakan glory. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya. Hey, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sebab di dalam nama Tuhan ada keselamatan, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sebab di dalam nama Tuhan dengan iman katakan di dalam namanya. Mana suaranya buat Tuhan? Katakan ada keselamatan. Lebih lagi kekal. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelum duduk, mari tos kiri kanannya. Katakan engkau luar biasa. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mempersiapkan pikiran kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah pujian kami. Di tengah penyembahan kami. Saat ini kami membawa hati kami. Kami membawa hidup kami. Kami rindu merasakan anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami rindu merasakan karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, kami bawa sembah kami. Kami bawa syukur kami. Oh, Kau kuasai mulut bibir kami Tuhan. Kau kuasai hati setiap kami. Oh Yesus, kami mau selalu bersyukur kepadamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku
Mari lebih lagi yuk. Nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Bahwa yang terbaik. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita nyatakan pujian ini dari awal. Bersama-sama katakan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Lebih lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Bersama-sama katakan. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Lebih lagi nyatakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Mari sambil bangkit berdiri kita nyatakan pujian ini. Ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu cukup bagiku. Lebih lagi nyatakan, ku berharga. Di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga Tuhan. Oh, amin. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sambil mengangkat kedua tangan kita. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Sekali lagi dengan segenap hati kita nyatakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab anugerah-Mu membuat setiap kami terpesona ya Tuhan.
lebih dalam lagi. Angkat pujian ini kepada Tuhan. Nyatakan cintamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Oh, sebab anugerahmu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku katakan ku mau selalu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kami bersyukur kami adalah biji mata Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan. Karenanya kami mau mempertahankan hidup ini untuk tetap menyenangkan Tuhan. Untuk kami bertahan sampai akhir hidup kami. Kami adalah orang-orang yang memang layak dipandang sebagai hamba yang baik di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berharga di mata Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk napas kehidupan, untuk kesehatan yang Kau berikan, untuk satu hari lagi kami boleh hidup. Kami tahu hidup adalah kesempatan, hidup bagi kami bekerja dan memberikan buah. Karenanya kalau kami masih bisa hidup hingga hari ini, biarlah kami boleh berkata, bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh dipanggil datang mendekat di rumah-Mu yang kudus, di bait-Mu yang kudus. Biarlah setiap kami tanpa terkecuali dikenyangkan oleh segala yang baik daripada-Mu. Berkat-berkat ilahi turun pada hari ini. Terima kasih, saatnya kami juga mendengar apa yang menjadi pesan-Mu. Mari Tuhan berbicara, urapi hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat firman-Mu. Hamba berdoa biar setiap firman yang ditabur jatuh di tanah yang subur dan berbuah lebat dalam hidup kami. Berbicaralah, jadikan kami telinga seorang murid untuk mendengar dan melakukannya. Berbicaralah, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Haleluya, puji nama Tuhan. Pada hari ini juga saya kedatangan teman ya, seorang hamba Tuhan yang ada di pedalaman, Pak Parman dan Bu Lili. Boleh bangkit berdiri sebentar Pak. Nah, Pak Parman, Bu Lili ini beliau adalah pemilik sekolah dari sekolah Philadelphia yang ada di pedalaman daerah Tikalong, daerah desa Sadaniang, di mana desa itu sampai sekarang belum ada listrik, tapi di situ ada kompleks sekolah yang bagus dari TK PAUD sampai SMA, ada gereja juga, ya, sekolahnya bagus, indah. Bayangkan saudara di tengah-tengah pedalaman, ya, lewatin jalan yang sulit. Dulu mobil biasa tidak bisa lewat, tapi di sana ada sekolah bagus, ada asrama. Jadi kalau saya rekomendasi kalau ada anak-anak saudara
yang bermasalah, ya nggak harus yang bermasalah, yang baik-baik juga boleh disekolahin di sini. Ya. Beliau sudah hampir 25 tahun ya Bu ya, 25 tahun melayani di sana. Beliau juga ada rumah di Sungai Pinyu. Jadi kalau saya ke Kalimantan suka nginep juga di rumah di Sungai Pinyu, saudara, ya di tempat beliau. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang 3 strategi iblis untuk melumpuhkan kita lagi. Ya, saudara, pagi hari ini kita akan berbicara 3 strategi iblis untuk menyerang kita. Saudara, kemenangan Kristus di kayu salib menjadi kemenangan kita juga atas iblis dan dosa. Yohanes mengatakan, Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Dimerdekakan dari apa, saudara? Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita semua sudah lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai saat ini saudara dan saya, sejak saat itu kita semua menjadi hamba kebenaran. Apa itu hamba kebenaran? Hamba kebenaran adalah hamba yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi hidup dalam manusia lama kita, tetapi kita mulai hidup menjadi manusia baru. Menyangkal diri, artinya apa? Tadinya diri kita seperti ini, hidup dalam manusia daging. Yang namanya menyangkal diri, kita mulai meninggalkan kehidupan kita yang lama, masuk menjadi manusia baru. Menyangkal diri, memikul salib. Jadi kalau ikut Tuhan, mulai ada gesekan, ada masalah, ada persoalan. Itu namanya pikul salib. Itu artinya kita ikut Tuhan. Tuhan akan melihat seluruh apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Nah, banyak orang yang begitu sudah lahir baru, terima Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Ini bicara juga mulai masuk dalam pelayanan, mulai terlibat aktif dalam pelayanan. Ya, yang tadinya hanya jemaat biasa, mulai terpanggil untuk melayani. Baik itu melayani di gereja maupun di marketplace, maupun di luar. Tidak harus di gereja, ya bisa melayani jadi berkat buat banyak orang. Seperti teman saya, Bu Lili dan Pak Parman ini, mereka menjadi berkat untuk anak-anak. Walaupun tidak pelayanan di gereja, tapi hidupnya menjadi berkat. Namun saudara, iblis tidak tinggal diam. Ya, dia senantiasa mencari celah bagaimana melancarkan serangan terhadap kita yang menjadi hamba kebenaran. Kita sudah dimerdekakan, tapi ingat, iblis itu seperti singa yang mengaum, yang berjalan keliling, ya mencari orang yang dapat diterkamnya. Jadi kalau bisa, dia ingin kita lagi, saudara. Tetapi selama saudara berada dalam pagar perlindungan Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan ya tentang kisah pewayangan Rama dan Sinta. Selama Sinta itu ada dalam pagar, dia tidak akan diserang sama lawan-lawannya. Saudara, Ayub juga dipagari oleh Tuhan sekelilingnya. Selama Ayub dipagari, iblis gak bisa ganggu. Iblis sendiri ngomong, ya Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayub dipagari sehingga iblis tidak bisa nyerang. Makanya Tuhan izinkan iblis menggocoh Ayub sehingga pagar itu terbuka. Saudara, selama saudara berada dalam pagar perlindungan Tuhan, iblis tidak akan bisa mengganggu saudara. Makanya jangan takut kalau saudara lagi keluar ke WC malam-malam, pergi ke tempat-tempat gelap. Jangan takut ada setan. Setan ada, tapi setan tidak bisa mengganggu saudara. Saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Nah tetapi sekarang ingin melumpuhkan kita lagi. Dia ingin menjatuhkan kita. Makanya saudara, beritahu, membongkar rahasia iblis.
supaya kita jangan dilumpuhkan oleh iblis. Kita tahu strategi iblis sehingga kita jangan jatuh dalam dosa lagi. 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, melainkan dari dunia. Saudara, iblis menggunakan 3 umpan ini untuk menyerang kita, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita akan masuk satu-satu, ya. Keinginan daging, dia menyerang tubuh kita melalui hawa nafsu kedagingan, kecemaran, perbuatan perbuatan cabul, pesta dunia, narkoba, mabuk-mabukan, perjudian, merokok. Orang yang sudah bertobat, lahir baru, setan masih bisa mengganggu dan masuk lagi dalam hidup kita. Dia mengganggu keinginan daging kita. Yang dulunya masih suka merokok, begitu sudah bertobat, mulai muncul lagi keinginan rokok. Dulunya main judi, sudah sekian lama bertobat, hidup lagi susah, ada tawaran main judi lagi, mulai tergoda lagi. Dulunya suka narkoba, lalu ketemu lagi teman-teman lamanya, ayolah coba, jatuh lagi. Ya. Iblis berusaha lewat keinginan daging. Dulunya suka berzina, mulai muncul lagi keinginan. Nah, saudara, iblis masuk lewat keinginan daging. Ini strategi iblis yang pertama. Lihat, nanti semakin kedua dan ketiga semakin berat. Semakin kita tidak menyadari bahwa kita sudah diserang oleh iblis. Mungkin yang pertama saudara berpikir, saya sudah gak mabuk-mabukan, saya sudah gak berzina, saya hidup kudus, hidup benar, saya gak lagi pesta pora, gak pernah lagi narkoba, saya hidup benar. Saudara jangan berpikir bahwa hidup saudara sudah benar di mata Tuhan. Saudara baru lolos jerat yang pertama. Nah, kalau orang Kristen jerat pertama aja masih jatuh, bagaimana nanti masuk jerat yang kedua dan ketiga? Saya anggap saudara sudah lulus di jerat pertama iblis. Saudara sudah menang. Sekarang kita mulai masuk dalam jerat kedua iblis. Yaitu apa? Keinginan daging, saudara. Dia menyerang tubuh kita dan jiwa kita. Jadi keinginan mata ini yang diserang adalah tubuh dan jiwa. Saudara tahu manusia ini ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Itu baru manusia. Kalau manusia sudah nggak ada tubuhnya, itu artinya sudah mati, saudara. Manusia kalau udah nggak ada tubuhnya itu jadi roh halus, bergentayangan. Ya. Manusia kalau sudah tidak ada rohnya, dia sudah mati. Coba lihat orang kalau udah mati, kenapa nggak disimpan di rumah? Rohnya sudah pergi, buat apa? Tubuhnya busuk. Sebaliknya kalau manusia jiwanya nggak ada, kehilangan jiwa. Kira-kira gangguan jiwa, saudara. Sakit, lupa ingatan. Jadi manusia harus ada 3. Nah, 3 hal ini, 3 pintu masuk iblis menyerang. Daging kita diserang. Daging kita lewat, sekarang lewat keinginan mata. Keinginan mata di sini, dia menyerang tubuh dan jiwa melalui indera penglihatan. Namanya juga keinginan mata. Dia serang lewat apa yang kita lihat, saudara. Ya, yaitu pornografi, keterpikatan antara lawan jenis atau sejenis. Sekarang bukan hanya lawan jenis saja, sejenis juga bisa terpikat, saudara. Tampangnya gagah tapi begitu ngomong melambai, ya banyak yang begitu sekarang. Dan akan hidup hedonisme atau flexing, ya keinginan hidup mewah mulai muncul. Nah, saudara, di sini yang berikutnya keinginan mata ini dia menyerang
ada kalanya iblis mengganggu kita itu melalui keinginan mata dan membuat kita jatuh dalam dosa kedagingan, ya. Atau dengan kata lain, dia membuat kita jatuh dalam dosa kedagingan dengan menggoda jiwa kita melalui apa yang kita lihat. Jadi saudara, iblis mengganggu jiwa seseorang itu, dia akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kehendak. Ya. Gangguan iblis atas jiwa seseorang dapat mempengaruhi perasaan kita. Jiwa ini bicara tentang perasaan, pikiran, dan kehendak. Perasaan itu bicara tentang suasana hati, mut-mutan, ya. Pikiran, pola pikir, kehendak itu bicara tentang perilaku. Perilaku itu adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang sebagai respon terhadap rangsangan dari luar atau stimulus dari luar. Nah, kalau suasana hati kita lagi negatif, lalu akan mempengaruhi pola pikir kita negatif. Dan outputnya akhirnya melahirkan perilaku yang negatif juga, saudara. Kita buka Markus 7, 21-22. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, pikiran jahat dimulai dari semua pikiran jahat itu dimulai dari hati. Jadi suasana hati kita berawal dari apa, saudara? Kenapa suasana hati kita bisa seperti ini? Karena berawal dari apa yang dilihat. Benar nggak, saudara? Apa yang dilihat, apa yang didengar, itu menimbulkan suasana hati yang tidak baik. Misalnya, ada contohnya nggak di sini? Mata, kita udah hidup benar, nggak macem-macem. Tapi tiba-tiba ada melihat wanita cantik, atau sekarang banyak gadget kan, iseng-iseng ada gambar wanita seksi, pakaiannya setengah, ya, wah, mulai iseng-iseng, browsing lebih dalam. Padahal tadinya nggak kepengen, cuma iseng-iseng awalnya, lalu mulai hasrat menikmati, muncul nafsu. Pikirannya mulai memikirkan berfantasi, ya, berfantasi, wah pengen berhubungan seks, persetubuhan, dari nggak kepengen, saudara, gara-gara mata. Lalu perilakunya apa? Tindakan berbuat zina, onani, cabul, masturbasi, ya. Atau misalnya awalnya berkenalan lewat medsos, biasa-biasa aja, tapi karena mulai tertarik dengan lawan jenis, mulai masuk hasrat, jatuh cinta, saling mencintai, mulai muncul keinginan itu. Ya kalau orang belum married nggak apa-apa, tapi kalau orang udah married, nah mulai masuk dalam pikiran kita, memikirkan, aduh bagaimana ya saya bisa mendapatkan dia, saya bisa memiliki dia. Nah mulai timbul tindakan berpacaran, berselingkuh. Semua dari apa, saudara? Dari keinginan mata. Ya. Ini yang berbahaya. Makanya Yesus memperingatkan kepada kita bahwa dosa perzinahan itu dimulai sejak dini, sejak dari apa yang dilihat. Yesus bilang begini, kamu telah mendengar firman, ada nggak di sini? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang serta mengingininya dari pandangan mata saja, sudah berzina dalam hatinya. Nah ini saudara, strategi iblis. Jadi modus atau pola iblis melancarkan serangan kepada kita yang kedua lewat apa? Dimulai dari keinginan mata. Lalu muncul turun ke mana? Ke hati kita. Dari hati kita mulai mempengaruhi pikiran. Dari pikiran lalu kita melakukan melalui apa? Melahirkan perbuatan atau tindakan.
Nah, perilaku. Akibat dari hati dan pikiran yang jahat akan melahirkan perbuatan yang jahat. Kita buka Kolose 1. Kolose 1 ayat 21 sampai 22 ya. Perhatikan ayat ini. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, ya, memusuhi dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Coba, pertama dimusuhi dari hatinya, lalu pikiran, lalu apa di sini? Seperti yang nyata dari perbuatannya. Outputnya perbuatannya. Sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk mendapatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Saudara, dikatakan gini, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Kita mau melihat pola iblis memperdaya Hawa dan Adam dan menjadi awal kejatuhan manusia, menjadikan manusia jauh dari Allah. Kita lihat polanya. Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Perhatikan nih. Perempuan itu melihat keinginan mata, ya, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Nah, mulai ya, dimakan dan sedap kelihatannya dari mata nih. Lagi pula pohon itu apa? Dari mata mulai menarik hati. Karena memberi pengertian, masuk ke pikiran. Lalu apa? Tindakannya. Dia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Diberikan juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara tahu, jadi pola iblis yang kedua, yang pertama tadi keinginan daging. Keinginan daging saudara udah lolos. Yang kedua, keinginan mata. Dimulai dari apa? Dari mata, turun ke hati, masuk ke pikiran dan perbuatan. Jadi yang diserang tubuh dan jiwa. Pertama jiwanya dulu. Jiwanya bicara perasaan, pikiran dan kehendak. Perasaan ini diganggu lewat apa? Keinginan mata. Masuk ke hati. Lalu pikirannya diganggu, baru perilaku lewat perbuatan, jatuhlah dalam dosa daging. Saudara, demikian juga dalam hal makanan. Ya, jadi bukan hanya hal-hal yang bersifat dosa-dosa yang termasuk dosa makanan. Kadang-kadang kita berpikir, gak apa-apa. Misalnya, wah saya mulai diabetes nih. Lalu dari gak kepengen makan, wah lihat makanan enak-enak. Hari ini makan, besok bertobat. Benar gak saudara? Banyak tawaran, ayolah. Apalagi kalau Pak Aliang kalau udah nawarin makan. Dari gak kepengen, wah enak juga. Boleh deh, boleh. Dari 1 porsi enak jadi 2 porsi. Benar gak saudara? Ini keinginan daging. Kadang-kadang iblis mau menjatuhkan kita, ya itu gak dosa sih saudara makan. Tapi kalau makan yang berlebihan, makan yang Tuhan bilang, Tuhanmu itu perutmu. Ya. Mengapa engkau mati sebelum waktunya? Jangan terlalu bijak dan jangan terlalu berhikmat. Mengapa engkau mati sebelum waktumu? Kadang-kadang mati itu ditentukan oleh diri kita sendiri saudara. Sebenarnya belum waktunya mati. Tapi karena keinginan daging kita kuat, maka kita bisa mati lebih awal. Ya. Nah, yang berikutnya saudara, yang berikutnya kita lihat. Keangkuhan hidup. Tadi keinginan daging, keinginan mata, yang ketiga keangkuhan hidup. Nah, kalau daging dan mata itu yang diserang adalah kedagingan kita dan jiwa. Tapi kalau keangkuhan hidup ini menyerang jiwa kita. Makanya jagalah hatimu dengan segala karena situlah terpancar kehidupan.
Keangkuhan hidup berbicara tentang orang yang tidak mau diproses oleh Tuhan. Atau orang yang keras kepala dan sulit diubahkan oleh Tuhan. Ini istilahnya orang yang auban. Ya. Bicara tentang keangkuhan. Nah, orang ini terhadap 5 jenis penyakit yang berbahaya. Makanya ini sambungan dari khotbah bulan lalu, ya. Ada 5 jenis penyakit yang berbahaya, penyakit jiwa. Makanya banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang sakit jiwa. Coba kita cek. Saya mau tanya dulu sama saudara, apakah saudara sakit jiwa di sini? Tapi nanti kita akan check up rohani. Benar nggak jiwa kita sedang sakit? Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa jiwa kita sedang sakit. Kita rasanya sehat-sehat saja, tapi begitu check up, oh iya ada sisi-sisi yang jiwa saya sakit. Kemarin waktu foto karakter, saya lihat, wah kayaknya ada yang gak beres. Saya diskusi dengan Pak Tanu, oh iya kamu begini-begini, wah saya harus terapi begini-begini. Saya harus kerjakan saudara. Kalau ada jiwa yang sakit kita harus bereskan. Jangan saudara merasa diri, oh saya fine-fine aja. Tidak ada orang yang kebal terhadap segala jenis penyakit tubuh maupun jiwa atau juga roh. Saudara pernah dengar kesaksian pendeta Philip Mantopa belakangan? Dia merasa tubuhnya sehat. Nggak ada apa-apa. Tiba-tiba check up di Malaysia dengan timnya. Ternyata ketahuan ada kanker. Benar ya, kanker di ginjalnya. Loh dia sehat-sehat aja. Ternyata begitu check up. Loh saya ternyata mengidap penyakit berbahaya. Untung cepat-cepat ditangani. Walaupun ginjalnya katanya dioperasi, dipotong sedikit. Saudara, kita berpikir jiwa kita baik-baik saja. Nggak ada mengalami sakit. Coba nanti kita check up apakah kita sakit jiwa atau enggak. Kalau ada sakit jiwa, kita harus perbaiki benar-benar. Nah, 5 penyakit jiwa itu apa? Yang pertama, sakit hati. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Siapa di sini yang gak pernah sakit hati? Angkat tangan. Yang gak pernah saudara. Kok gak ada satupun ya? Wah berarti saudara sakit jiwa semua ini. Ngeri juga saya saudara. Nah ternyata baru pertama kita sudah dapat ya. Wah ini sakit jiwa. Saudara sakit jiwa bukan berarti orang gila, bukan saudara. Ada gangguan terhadap jiwamu. Jiwamu sedang sakit, sedang ada apa-apa ya. Nah, biasanya dari mata apa yang dilihatnya. Dia dirugikan. Ya, bergesekan dengan teman, ditekan sama pimpinannya, dimarahin. Masuk di mana? Di hati. Hatinya mulai apa? Sakit hati, marah, tersinggung. Lalu masuk pikiran, mulai gua balas nih. Bikin perlawanan. Kalau ditekan sama atasan, ya udahlah, saya keluar aja deh. Gak betah saya di sini, sakit hati saudara. Akhirnya apa? Perbuatannya, tindakan memusuhi, mendiamkan, membenci, berseteru, atau dirusak nama baik. Parah tuh pimpinan saya orangnya begini-begini, sifatnya begini-begini. Mulai keluar. Ini semua urut-urutannya saudara, dari apa yang dilihat, bergesekan, kena di hati, masuk di pikiran, dan perbuatannya. Yang berikutnya, iri hati. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saya mau tanya di sini, siapa yang tidak pernah iri hati? Boleh angkat tangan. Wah gak lolos juga ini yang kedua. Ngeri saudara, ternyata kita ini orang-orang yang
penyakit jiwa semua ya saudara ya. Yang kedua, mata ya, lihat keberhasilan orang sukses ya, orang lihat pencapaian orang lain, wah hebat ya, dia terkenal. Kita bisa iri hati loh saudara. Ada sih yang iri hatinya positif, artinya dia juga termotivasi untuk menjadi seperti itu. Tapi ada yang benar-benar iri hati, gak suka, lalu mulai apa? Mulai muncul iri hati, kedengkian. Lalu mulai melihat sisi negatif orang itu. Perbuatannya apa? Tindakan menjelekkan, fitnah, gosip, roh pemecah. Ini dari apa? Keberhasilan. Lihat ada pendeta-pendeta top di media sosial. Wah, ini pendeta terkenal. Begitu jatuh dalam dosa, wah senang sekali. Karena sebelumnya dia iri, marah. Begitu lihat ada sisi negatif, langsung dijelek-jelekin pendeta itu. Beberapa waktu yang lalu, Gilbert Kesleo ngomong tentang perpuluhan, tentang zakat, menyinggung sebelah. Apa yang terjadi? Yang menghujat itu netizennya orang Kristen semua saudara. Bukan orang Islam, tangkap aja begitu. Loh padahal Gilbert juga gak kenal sama orang-orang itu. Netizennya juga gak kenal sama Gilbert. Kenapa sih bisa seperti itu? Iri hati saudara. Sirik ya. Gak suka lihat orang lain berhasil. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itulah orang yang iri hati. Yang berikutnya, yang ketiga saudara, panas hati, mudah marah. Ya, berhentilah marah dan tinggal itu. Jangan marah, hanya membawa kepada kejahatan. Ya, melihat dirinya dirugikan, dimulai dari situ. Ya, naik mobil serempetan, wah emosi, panas. Ya, mulai marah, timbul panas hati. Mikir pembalasan. Tindakannya apa? Berantem, persekusi, kata-kata kotor, percideraan, itu keluar saudara. Semua dari apa? Dari apa yang dirugikan. Makanya dulu saya pernah kasih ilustrasi, bukan ilustrasi, ada satu cerita tentang supir taksi waktu dia nyetir dari arah yang berlawanan. Supir itu mau ditabrak oleh orang lain. Yang salah orang itu sebenarnya. Tapi supir taksi itu bukannya marah-marah, bukannya lebih galak, malah orang itu yang mau nabrak itu marah-marah. Keluar kata-kata kotor, tangannya ditunjukkan seperti itu. Supir taksi itu malah senyum, malah dia angkat tangan. Yang marah justru penumpang yang di sebelahnya. Bilang, Pak, Bapak nggak salah Pak. Yang salah dia. Kenapa Bapak yang minta maaf? Ayo Pak, lawan Pak. Kita turun Pak. Kita hadang Pak. Dia sok-sokan itu. Tapi supir taksi itu bilang, tenang Pak. Dia sedang melempar sampah sama saya. Tapi saya menolak. Saya nggak mau terima sampah itu. Makanya waktu saya lemparkan senyum, saya kembalikan sampah kepada orang itu. Coba kalau dia lempar sampah, kita terima sampahnya, kita dapat sampah, sama-sama emosi. Berantem gak saudara? Urusannya panjang, emosi. Saudara lihat lagi viral beberapa waktu yang lalu pengusaha di Surabaya yang sombong gara-gara anaknya panas hati, lihat ya. Hati, ya, lihat dirugikan, anaknya dirugikan lalu panas, mikir pembalasannya, apa ya? Waktu ketemu tindakannya disuruh apa saudara? Menggonggong. Akibatnya apa? Merugikan dirinya sendiri, ya. Dikatakan gini, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Akhirnya pengusaha itu masuk penjara saudara. Gara-gara apa? Panas hati.
Orang Kristen, saya mau tanya di sini. Siapa yang belum pernah panas hati? Sakit jiwa semua rupanya nih. Nggak lolos. Ternyata berat juga ya saudara ya. Yang satu, oh saya sudah nggak berzina, saya sudah nggak merokok, nggak berjudi, saya hidup kudus. Waktu dia ngomong begitu, sebenarnya dia sedang sakit jiwa. Waktu dia merasa, wah saya sudah nggak berzina, saya nggak merokok, itu seperti kayak orang Farisi. Lihat yang itu masih berdosa. Berarti apa dia? Nah masuk dosa berikutnya, kita lihat yang berikutnya. Nah ini saudara. Jadi jangan merasa hidup kita udah benar. Lihat. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Pertama apa? Mata melihat dirinya hebat. Tadi kan kayak orang Farisi punya kemampuan lebih, kaya ya. Terus apa kata orang tentang dirinya hebat. Lalu mulai hati timbul kesombongan, kepentingan diri. Lalu mulai mengharapkan pujian. Wah hebat ya. Tutus ini kalau mimpin pujian dahsyat loh. Gitu kan. Dipuji saudara. Perbuatannya apa? Dia bangga ya. Dia merendahkan orang lain. Mengkritikkan banyak hal tentang dirinya. Itu kenapa? Tinggi hati. Sombong saudara. Kita jangan sampai jadi orang harus rendah hati. Kadang-kadang kita ini harus seperti keset. Diomelin sama pimpinannya, kita harus rendah hati. Kadang-kadang kita angkuh, diomelin, kita sebenarnya sombong, masih arogan. Ya, salah ditegur, tersinggung, itu sebenarnya kita masih arogan, angkuh. Tidak mau diproses sama Tuhan. Itulah penyakit jiwa. Yang berikutnya. Tawar hati, putus asa. Ya, jika engkau tawar hati dan merasakan, kecillah kekuatanmu. Melihat keadaannya ada yang mengancam dirinya. Ya. Kau doa ikut Tuhan, Tuhan gak jawab. Hidupku susah terus, ya, mulai putus asa, tawar hati, kecewa sama Tuhan. Nggak sembuh-sembuh, akhirnya mulai memikirkan jalan pintas. Ya sudahlah, saya pergi aja. Ada dukun yang bisa membuat saya kaya. Ada dukun yang bisa menyembuhkan saya. Masuk perbuatannya apa? Murtad, tinggalkan Tuhan. Atau bunuh diri karena kecewa. Atau kalau orang disakiti sama atasannya, putus asa. Ya, karena dia nggak bisa melawan yang di atasnya. Jalan pintas, udahlah saya keluar aja deh. Udahlah saya keluar aja. Ngapain saya kerja di sini? Toh ditekan terus. Perbuatannya apa? Meninggalkan pekerjaan. Ngeri ya saudara ya. Penyakit-penyakit ini sangat berbahaya. Nah, saudara, seringkali kita sebagai jemaat atau sebagai hamba kebenaran, hamba Tuhan, kita tidak menyadari kalau ada gangguan yang sangat serius dengan jiwa kita. Kita terus melayani Tuhan tanpa menyadari sebenarnya kita ini sedang sakit jiwa. Dan keadaan rohani kita benar-benar dalam bahaya saudara. Kita pikir kita sudah hidup suci, kita sudah hidup benar, tidak melakukan dosa kedagingan. Namun kita kecolongan, ternyata kita sedang sakit jiwa. Dosa pertama lewat, dosa kedua lewat, dosa ketiga tadi nggak ada yang lolos ternyata saudara. Mengerikan. Bagaimana dengan keadaan kita kalau lihat begini? Menger saudara ya, tahu menger? Mengerikan. Galatia 5, ayat 19 sampai 21. Sekarang kita mau check up nih, kita mau check up rohani nih, ya. Ini check up rohani, saudara. Ya, perhatikan di bawahnya kan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara mau masuk sorga semua kan? Coba kita cek. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan,
kecemaran, oh udah enggak. Hawa nafsu, udah enggak. Penyembahan berhala, enggak. Sihir, enggak. Siapa yang masih suka berseteru? Nah mulai nih kena, wah berantem masih suka si ini sama si ini, masih suka berseteru. Ada enggak sudah pikirin? Nah apalagi perselisihan. Banyak yang masih berselisih, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Wah ini banyak yang kena nih. Percideraan, roh pemecah, suka gosip, diadu domba, ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua ini kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, apa? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kalau misalnya saya mau melaporkan Tutus ke polisi. Pak polisi, saya mau lapor nih, Tutus. Kenapa? Orangnya iri hati, tangkap Pak. Ditangkap nggak sama polisi? Dipenjara nggak? Terus saya mau melaporkan Pak Alyang nih. Aduh, Pak polisi saya mau lapor nih. Pak Alyang itu orangnya egois, kepentingan diri sendiri. Dia nggak suka nolong. Tapi enggak Pak, ini contoh Pak. Terus polisi akan nganggap apa? Yang sakit jiwa siapa? Yang lapor yang sakit jiwa saudara. Bukan yang dilaporin, pada yang dilaporin memang benar-benar sakit jiwa. Tapi saudara lihat di bawahnya nih. Kita memang luput tidak dipenjara oleh polisi. Tapi kita tidak luput, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Menger enggak saudara? Menger saudara. Mengerikan. Nah karena itu nasihat firman Tuhan Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, buang itu. Saudara, makanya Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau ketemu Tuhan, hati kita harus bersih. Mazmur 24 mengatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Baca ayatnya. Murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Apa ayat berikutnya? Yang berikutnya coba. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Hati-hati saudara. Kita boleh beribadah, kita datang muji nyembah Tuhan. Tapi kalau hati kita kotor, percuma saudara pergi ke gereja. Percuma saudara menyembah Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan bilang begini, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang itu yang akan menerima berkat Tuhan. Saudara, percuma kita datang beribadah, muji menyembah, tapi kita tidak menerima berkat Tuhan. Karena hati kita kotor. Kita tidak bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang hatinya suci karena dia yang melihat Tuhan. Kalau hatinya kotor, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Bagaimana dengan hati yang kotor, kita pergi ke gereja, kita muji nyembah Tuhan, ternyata kita nggak mengalami Tuhan. Karena hati kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, setiap orang yang memberikan satu persembahan kepada Tuhan, tetapi teringat ada sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkan persembahanmu itu. Berdamailah dulu dengan mereka. Saudara, kita semua mau masuk surga. Amin. Kita mulai perbaiki. Nah saudara, bagaimana cara mengatasinya? Kan begitu saudara. Kita udah tahu di penyakit, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama,
hindari dosa sejak dini. Sebab waktu dilihat mata, cepat lari. Seperti siapa? Yusuf. Yusuf digoda. Begitu Tante Potifar datang, dia buka baju. Yusuf gak diem di tempat, gak melotot. Tapi dia apa? Dia kabur, dia lari. Makanya saudara, apapun waktu saudara menerima sesuatu, ya, bukan hanya hal-hal yang porno, timbul kayak tadi, supir taksi tadi, muncul nih, ada orang mulai marah. Dari sejak awal kita jangan tanggepin, tinggal supaya jangan jatuh di hati kita, jangan sampai kepikiran kita dan melahirkan perbuatan kita. Cepat lari, hindari. Ada seorang hamba Tuhan di WA sama penghujat, sama netizennya. Dia katain hamba Tuhan itu anjing. Dasar kamu anjing, wah kata-katanya kotor. Lalu pendeta itu menjawab sama yang ngatain. Boleh saya tanya sesuatu? Lalu dijawab, apa anjing katanya. Jahat banget ya Kevin ya. Pendeta itu bilang, kalau kamu memberi saya uang, tapi saya menolak, uang itu milik siapa? Orang yang di sana balas, bodoh banget kau anjing katanya. Ya uang itu ya milik saya. Demikian juga kata-kata anjing yang kau berikan buat saya. Saya menolak. Sekarang kata-kata itu menjadi milikmu sendiri. Amin saudara. Keren gak begitu saudara? Jadi dari sejak awal kita harus hindari. Jangan ditanggapi. Begitu dikatain anjing, panas hati. Emosi. Sakit hati. Begitu pemimpinnya bilang, dasar bodoh kamu. Sakit hati. Nah itu yang membuat kita jadi sakit. Kadang-kadang begini, kita ketemu orang, lagi ngobrol biasa. Mungkin ada kata-kata kita keceplosan, kita bercanda, tujuan kita bercanda. Tapi kadang-kadang candaan kita bisa menyakiti orang lain. Nah waktu kita dengar dia ngomong begitu sama kita, langsung sakit hati. Habis itu dia kesal, dia bawa pulang, dia pikir kurang ajar itu orang tadi kok ngomong begitu ya sama saya. Dia sakit. Sampai akhirnya saudara yang ngatain, yang bercanda biasa-biasa aja. Senang-senang aja, happy-happy. Ketemu orang itu juga, apa kabar bro? Padahal orang itu sakit hati. Yang rugi siapa saudara? Yang rugi siapa? Yang rugi yang sakit hati itu. Saudara, cara mendeteksi orang sakit, orang bermasalah gampang. Dilihat dari pintu iblis masuk di mana. Yang pertama, hidupnya masih dalam dosa enggak? Itu celah yang iblis masuk, daging. Nah, banyak orang kena penyakit kanker. Saya kalau konseling orang gampang aja lihat. Ini sakit kenapa? Saya tanyain, Bapak masih suka hidup dalam dosa enggak? Enggak Pak, saya udah enggak ini. Oh, Bapak masih ada ini? Mulai saya cek, Bapak ada sakit hati sama orang? Oh iya Pak, sakit sekali Pak. Nah udah ketahuan di situ. Karena orang yang sakit hati, dia akan tersimpan lama-lama jadi sampah dalam hati, kotor dan akhirnya jadi penyakit. Dari penyakit jiwa berkena ke penyakit tubuhnya. Jatuh saudara. Nah yang pertama hindari. Lalu yang kedua, hindari, Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, melahirkan maut. Makanya hindari sejak dini. Yang kedua, bentengi pikiran kita dengan pikiran Kristus atau firman Allah. Sebab pikiran kita ini adalah tempat peperangan saudara. Kadang-kadang orang tuh suka multitafsir dalam pikiran kita. Pikiran negatif padahal hal-hal yang positif. Tapi pikirannya selalu dikuasai oleh ketakutan, kecemasan terjadi. Makanya isilah dengan firman Tuhan. Bentengi pikiran kita dengan
pikiran Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap siasat, setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Karena itu saudara, bentengi hati kita dengan pikiran Tuhan. Saudara, waktu saya konsultasi, ada jiwa saya yang sakit. Saya terus terang aja saudara, saya nggak mau tutup-tutup. Saya walaupun hamba Tuhan, jiwa saya bisa sakit juga. Waktu foto karakter ada yang nggak beres, saya konsultasi sama Pak Tanu. Pak, kenapa nih saya dikasih treatment saudara. Tiap hari saya suruh laporan firman Tuhan dari Amsal 1, Amsal 2. Suruh merangkum apa yang saya dapat. Saya kirim. Kok terapinya, treatmentnya itu firman Tuhan. Karena firman itu yang bisa mengubahkan kita. Amin saudara. Jangan saudara berpikir, sombong. Saya udah sehat gak sih? Jangan-jangan kita banyak sakit rohani, sakit jiwa. Kalau ada sakit jiwa, check up, sakit hal yang wajar. Saudara badan sehat-sehat, begitu check up ke lab, wah sakit. Saudara berobat gak ke dokter? Pasti. Philip Mantopa juga walaupun pendeta, dia doain orang bisa sembuh, sakit juga dia pergi ke dokter kan. Kita kalau sakit jiwa ya pergi ke dokter yang bisa menyembuhkan jiwa kita. Jangan sombong, banyak orang pakai topeng. Sakit tapi dia gak pernah menunjukkan dirinya sakit, padahal orang itu sedang bermasalah. Kenapa di FLC seringkali terjadi perkelahian, keributan. Kadang-kadang saya bingung saudara, sudah dikhotbahin, sudah bikin, masih aja tetap berantem, ribut. Ya itulah manusia saudara. Kayaknya yang ketiga, disiplin diri. Mulai rajin beribadah, mulai lakukan perbuatan-perbuatan baik. Pikirkanlah perkara-perkara yang atas, yang sedap didengar. Ya, pikirkan semuanya itu. Saya yakin saudara, latih dirimu beribadah. Ya, kuasai dirimu supaya kita menang. Ya, saya mau ajak saudara kita menyanyikan sebuah lagu. Lagu saudara lagi diajarin sama firman, sama sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita bangkit berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ternyata ini lagu terapi ini nggak ada di sini saudara ya. Lagunya banyakan yang lain. Oke, kita angkat pujian lain. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya.
yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara, tenangkan hati kita saat ini. Kita masuk dalam saat teduh bersama dengan Tuhan. Kita serahkan hati kita yang kotor ke dalam tangan Tuhan. Biar tangan Tuhan yang membersihkan segala kekotoran hati. Ada banyak hal-hal dalam hati kita yang tidak menyenangkan kepada Tuhan. Kita arahkan kepada Tuhan. Kita mau saat ini sediakan waktu kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita. Hal-hal yang mengganjal dalam diri kita, jangan disimpan di hati. Telanjangi semua. Jangan disimpan, sebab itu hanyalah sampah dalam hati kita. Yang membuat kita tidak bertumbuh, yang membuat kita tidak berkembang dengan baik dalam pelayanan kita, dalam hubungan dengan teman, dengan keluarga. Hati kita perlu dibenahi. Ada banyak masalah dalam hidup kita. Karena itu saudara, pagi hari ini firman Tuhan sudah disampaikan. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Sebab kita tinggal dalam dunia. Dunia sudah dikotori oleh dosa. Dan kita juga tercemar. Kadang-kala kita perlu introspeksi diri. Kita perlu evaluasi. Dan kita perlu kontemplasi untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Menyerahkan seluruh hati kita kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tenangkan hati kita, saudara. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhanlah yang bimbing kami Tuhan. Kami tidak akan kuat menghadapi hidup ini tanpa tangan-Mu yang memegang kami Tuhan. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbing kami Tuhan. Tuhanlah yang membimbing. Kami perlu Engkau Tuhan. Tangan-Mu kami perlu Tuhan. Pegang kami erat-erat Tuhan. Biar musik memainkan pujian itu. Saudara, saat ini bagi saudara yang ingin menyerahkan hati saudara ke hadapan Tuhan, ketika hati saudara sedang kotor saat ini, serahkan Tuhan. Angkat tangan saudara, berserah penuh kepada Tuhan. Minta Dia yang memimpin dan membersihkan segala kekotoran yang ada di hati kita saat ini.
Tuhan, Kau melihat kami orang yang tidak berdaya, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami manusia yang banyak sekali menyimpan sampah dosa. Kami tidak mau Tuhan, kami mau angkat semua, kami mau buang semua dosa, baik itu keinginan daging, keinginan mata maupun keangkuhan hidup. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami sombong, kami angkuh, kami tidak mau diproses oleh Tuhan. Kami keras kepala, kami mohon ampun Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami saat ini. Kuduskan kami, sucikan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan, buat pagi hari yang indah ini. Kami berterima kasih buat kehadiran-Mu di tengah pujian kami, di tengah penyembahan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima, boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Bila firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi aplikasi dan rema untuk kami menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kau terus pakai Tuhan hamba-Mu, Pastor Joko Tuhan Yesus. Kau terus perlengkapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus, dalam melalui pelayanannya Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa diberkati, banyak jiwa-jiwa boleh merasakan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kau memberkati kesehatannya, keluarganya, maupun usaha pekerjaannya ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan memberi persembahan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu, persembahan ini menjadi pedupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan persembahan ini Tuhan Yesus untuk memuliakan dan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan FL News. Shalom. Welcome to International Father Love Church. Thank you for your prayers and enjoy the atmosphere. Worship will be held in 2 sessions, morning and afternoon. Worship in the first session will be held at 9 a.m. at the Sita Rasa restaurant on the 2nd floor. Worship in the second session will be held at 5 p.m. in the Central Church. Hi kids, are you ready for Sunday school? Studying God's Word together internationally, Father Love? We invite young people to attend youth worship at 6 p.m. We can't wait for our friends to worship together. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name. We invite you to join together in the IFLC Family Cell. Family Cell is a spiritual community that gathers outside church hours to carry out various activities, such as praising and worshiping God, listening to God's Word, sharing testimonies, praying for each other, sharing stories of daily life. What a wonderful name, what a wonderful name, so wonderful. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. When sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful
second guess. And careful naming the name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring. The praise of your glory. For your ways to life again. And you have no rival. You have no equal. King forever, God, you reign. Yours is the kingdom, and yours is the glory. Yours is the name above all names. Shalom Pontianak, saya Yesus Abraham mau mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk sama-sama kita merayakan Natal di acara Worship and Christmas Celebration tanggal 2 Desember tahun ini jam 6 sore di International Fathers Love Church. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta sepekan. Oke Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan lupa tanggal 2 Desember pukul 18.00 ada worship Miracle Night dan Natal bersama kita di Jalan Adi Sucipto. Jangan lupa hadir ya. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mengakhiri persekutuan kita pagi hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita buka hati kita dan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali yang kedua dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.